Haleluya. Sekarang baca dulu Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 supaya tetap beriman. Kita baca lagi kuat-kuat. 1, 2, 3. Oke, sambung satu lagi, ayat 3. Ini cerita mengenai kita dan mengenai Tuhan Yesus. Betul? Jadi saya dan saudara punya perlombaan masing-masing. Ya, dan perlombaan kita karena kita ini bukan begitu lahir baru langsung mati. Ya, perlombaan kita itu sesudah lahir baru masih panjang umur. Tadinya sakitan menjadi sembuh. Lalu kita jadi panjang umur. Jadi perlombaan kita kayak maraton. Lari lama. Ya, kalau selamat umur 20 masih ada 50 tahun, 60 tahun. Kalau selamat umur 40 masih ada separuh lagi jalan. Apalagi kalau lahir baru dari sejak lahir. Seumur hidup maraton. Ada perlombaan masing-masing. Karena ada bagian masing-masing. Kalau jadi hidung, jadilah hidung. Kalau jadi tangan, jadilah tangan. Kalau kaki, jadilah kaki. Ya, seluruh anggota sidang saudara punya perlombaan masing-masing. Jadi masing-masing kita ada bahagian. Lagi-lagi goalnya Yesus. Di mana ditempatkan Yesus, itulah goal kita. Jadi ada masing-masing bahagian kita. Itu sebabnya perlu mengenal Yesus. Dengan mengenal Yesus kita mengenal bagian kita. Dan kita tidak mengambil bagian orang lain. Karena itu sama juga, nggak tahu goalnya. Haleluya. Tapi yang jelas, apapun bagian kita, di mana Tuhan tempatkan kita, di mana karunia-Nya diberikannya kepada kita, jalankan itu. Haleluya. Saya tidak bertanggung jawab kepada saudara, saudara tidak bertanggung jawab kepada saya secara organisasi. Oke, itu nolong saudara. Tapi yang sesungguh-sungguhnya, we are accountable, kita bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus. Jalankan itu semuanya, saudaraku. Ada perlombaan kita, sungguh-sungguh kerjakan keselamatan kita, sungguh-sungguh goal apa yang disuruh Tuhan. Enggak usah kompromi, enggak usah dengar apa kata orang kalau tidak seturut firman, tidak seturut Roh Kudus, ya, tidak seturut dengan hati nurani. Dan kita baca 1 Timotius, kalau mengikut Tuhan, ujungnya hati nurani ini lapang. Ya, hidup ini kudus. Ya, iman itu tetap teguh. Nah, jadi ada perlombaan kita. Dalam perlombaan itu tentu ada yang bisa seperti tadi mengalihkan, bahkan menjerat, bahkan membebani. Maka dikatakan di sini, marilah kita menanggalkan semua beban, semua dosa yang begitu merintangi kita. Berlomba dengan tekun, perlombaan diwajibkan. Ya, ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita bebani, kita bebani. Orang-orang Indonesia ada pepatahnya, tak beban batu digalas. Ya, taknya perlu itu beban itu, tapi digalasnya, diangkatnya. Kita pun kalau memang itu bukan kerjaan kita, itu ada yang lain. Enggaknya perlu saudara hadir itu. Saudara lebih perlu Kisah 6 ayat 4, yaitu apa? Duduk, doa, firman, doa, firman. Ya, buang semuanya. Apalagi kalau dosa. Dosa ya janganlah saudaraku. Itu akan menarik saudara keluar dari jalan Tuhan. Jadi tanggalkan semua beban, apalagi dosa. Berlomba seperti yang kita katakan dalam Filipi 4, Filipi 3 14 tadi. Haleluya. Ayat 2. Ayat 2, bagaimana kita berlombanya? Siapa tahu? Bagus. Ya. Kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Jadi lagi-lagi ini lebih menekankan yang saya katakan tadi. Apakah goal kita? Mata tertuju kepada Yesus. Apapun yang saudara lakukan, mata tertuju kepada Yesus. Saya berdiri sekarang ini mengajar saudara,
Ya, mata tertuju kepada Yesus supaya rencana Yesus jadi sama kita semua. Apapun perlombaan kita, hidup kita, tiap saat, tiap hari, mata tertuju kepada Yesus. Apa artinya? Karena Yesus itu yang memimpin kita. Ini yang kalau bahasa Inggris ya, the author. Artinya yang author itu pengarang buku. Ya, yang menimbulkan, yang memulai iman di dalam kita. Tanpa iman kan kita nggak selamat. Dialah yang memberikan iman kepada kita melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus-Nya, sehingga percaya kita Yesus itu satu-satunya jalan. Tidak ada penebus kecuali Yesus. Yang memulai dengan iman dan memimpin tiap hari, saudaraku, supaya kita tetap beriman kepadanya. Roh Kudus-Nya bekerja, firman-Nya bekerja. Saudaraku, keadaan-keadaan yang datang kepada kita diatur Tuhan semuanya. Tidak ada satu pun yang kebetulan, rambut jatuh satu pun Tuhan tahu. Sehingga kita berjalan terus dalam iman sampai kepada kesempurnaan iman. Sebenarnya selama di dunia ini tidak akan ada yang sempurna. Di sorga disempurnakan Tuhan.